Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga dalam keadaan ini kita tetap sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yuk kita lanjutkan pembahasan mengenai hidrosfer. Nah, di hidrosfer ini kompetisi dasar yang dapat kita ambil adalah kita bisa menganalisis hidrosfer atau lapisan air serta dampaknya terhadap kehidupan yang ada di permukaan bumi, khususnya untuk menunjang kebutuhan manusia yang ada dan hidup di permukaan bumi ini. Untuk lapisan hidrosfer, kali ini kita akan membahas mengenai danau. Oke, danau di gambar itu sudah kita lihat bentuk wilayah yang memiliki danau. Apa sih danau tersebut? Nah, danau itu adalah massa air yang ada dalam suatu cekungan dan yang terdapat di wilayah daratan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua daratan yang di permukaan bumi terdapat danau? Enggak. Kenapa? Karena ada wilayah-wilayah yang tidak ada terdapat danau. Kenapa? Ada beberapa prosesnya nanti. Kenapa dia ada danau dan kenapa dia tidak ada danau? Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri danau apa aja. Yang pertama adalah airnya cukup dalam dan sudah terdapat strata temperatur air akibat kedalaman tersebut. Artinya nggak semua cekungan yang ada air itu disebut dengan danau. Terus kalau wilayah tersebut ada danau, itu adanya strata temperatur. Maksudnya apa, Miss? Strata temperatur itu adalah wilayah permukaan air yang ada di danau dengan wilayah dalam danau tersebut itu akan ada beda suhunya karena danau tersebut itu airnya cukup dalam. Oke, yang kedua, vegetasi berdaun yang mengapung tidak menutupi sebagian besar permukaan air. Nah, tadi kan sudah dibilang cekungan yang besar dan luas yang terdapat di wilayah daratan. Artinya kalau ada di pinggiran danau tersebut ada pepohonan, kalau pohon itu jatuh atau tumbang ke wilayah danau itu tidak menutupi sebagian besar wilayah tersebut. Kalau dia menutupi berarti dia bukan danau, tapi kalau dia tidak menutupi berarti itu termasuk danau. Yang ketiga, ada fenomena berupa gelombang. Nah, gelombang itu juga ada di danau dan juga ada di laut. Kenapa bisa terjadi gelombang? Itu akibat dari kekuatan angin yang ada di atas permukaan danau, maka akan timbullah gelombang. Yang keempat, sumber air. Nah, sumber air di danau itu dari mana aja? Yang pertama, bisa dari air hujan, bisa dari air tanah. Air tanah itu maksudnya air yang berada di dalam tanah atau disebut juga dengan air artesis. Yang ketiga, itu air sungai. Nah, untuk danau itu biasanya tempat muara dari air sungai. Kalau tidak di danau, berarti di laut muara air sungai tersebut. Yang keempat adalah gletser. Nah, gletser itu terdapat di wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim atau di wilayah yang memiliki iklim dingin. Oke, jadi ini adalah 4 faktor utama menjadikan dia termasuk ciri-ciri wilayah tersebut terdapat danau. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis danau. Jenis danau yang pertama itu menurut proses terjadinya ada 2, danau alami dan danau buatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk dari penurunan daratan karena tenaga tektonik. Tenaga tektonik apa itu, Miss? Nah, tenaga tektonik itu akibat dari proses pergerakan lempeng. Misalnya terjadinya gempa, mengakibatkan wilayah tersebut retak. Nah, retakan itulah yang diisi oleh air secara besar. Oke, contohnya di sini terdapat Danau Singkarak di wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, Danau Tondano di Sulawesi Utara. Yang ketiga, Danau Towoti di Sulawesi Selatan. Nah, itulah jenis dari danau tektonik. Apa tadi? Danau Tondano, Danau Singkarak, dan Danau Towoti. Yang kedua, danau vulkanik. Nah, vulkanik itu akibat dari adanya aktivitas gunung api. Nah, gunung api meletus di wilayah daratan, itu nanti pipa tempat keluarnya magma itu tertutup oleh sebagian
kawasan gunung sehingga terbentuklah danau vulkanik. Berikut contoh dari danau vulkanik. Yang pertama adalah Danau Meninjau di Sumatera Barat. Yang kedua, Danau Poso di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Danau Kerinci. Nah, Danau Kerinci itu terdapat di beberapa wilayah. Ada Jambi, ada Riau, karena dia merupakan wilayah perbatasan. Yang keempat adalah Danau Kelimutu di NTT. Nah, Danau Kelimutu ini sangat unik karena di wilayah gunung ini terdapat 3 kawah utama. Yuk kita lihat video terbentuknya Danau Kelimutu. Oke, itu untuk Danau Kelimutu. Selanjutnya Danau Tektovulkanik. Nah, Danau Tektovulkanik ini gabungan dari proses aktivitas tektonik dengan aktivitas vulkanik. Satu-satunya di Indonesia adalah Danau Toba. Siapa yang tidak tahu Danau Toba di mana? Oke, ya. Danau Toba itu terdapat di Sumatera Utara. Berikut video sedikit mengenai Danau Toba. Kita lanjutkan mengenai Danau Kars. Danau Kars itu terbentuk karena adanya pelarutan batuan kapur oleh air hujan di daerah kapur. Jadi Danau Kars ini itu hanya terdapat di wilayah kapur. Untuk informasi, wilayah kapur itu biasanya digunakan untuk pertambangan kapur sebagai bahan baku untuk pembuat semen. Contohnya di Indonesia ada Dolin Gunung Sewu, di Jawa Danau Kars. Selanjutnya danau glasial. Nah, danau glasial itu terbentuk dari erosi gletser atau massa es yang besar. Artinya, karena di Indonesia merupakan daerah tropis, berarti danau glasial itu tidak ada ya. Ini berada di wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim. Contohnya adalah Danau Superior yang ada di Amerika Utara. Ini Danau Superior ini akan membeku permukaannya ketika musim dingin. Selanjutnya Danau Moraine, itu di Kanada, sama ketika musim dingin itu wilayah danaunya menjadi membeku. Yang ketiga adalah Danau Mackenzie di Australia. Yang keenam jenis danau alami adalah Oxbow Lake. Oxbow Lake itu terbentuk danau tapal kuda, jadi bentuk danaunya seperti telapak kuda. Terbentuk karena erosi dan sedimentasi wilayah aliran sungai. Nah, ini yang disebut dengan danau tapal kuda. Jadi dia terbentuk dari meander yang ada di sungai sehingga itu akan terputus selama-kelamaan. Inilah yang disebut dengan Oxbow Lake. Di Oxbow Lake itu terbentuk dari meander aliran sungai. Oke.
Yang kedua, itu adalah danau buatan atau yang biasa disebut oleh waduk. Kenapa disebut dengan danau buatan? Karena ini dibentuk oleh manusia untuk keperluan tertentu. Keperluannya apa? Untuk sumber air bersih untuk penduduk, dan sumber untuk kegiatan lainnya di wilayah-wilayah yang sedikit cadangan air. Oke, kita lanjut ke contoh. Contohnya di mana? Nah, di sini yang besar adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Oke, Waduk Sailadi, siapa yang nggak tahu? Ya, ini adalah contoh waduk yang ada di Batam. Yang kedua, danau berdasarkan macam airnya. Jadi ada dua ya jenis airnya, ada danau air asin dan ada danau air tawar. Kalau danau air asin itu penguapannya sangat banyak dan tidak memiliki aliran keluar. Contohnya apa? Danau Laut Mati di sekitar Yordania. Kalau yang B itu sebagian besar, 95% danau yang ada di permukaan bumi itu merupakan danau air tawar. Curah hujannya tinggi dan memiliki aliran keluar. Danau asin di Amerika Serikat, Great Salt Lake, Amerika Serikat. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal silakan lihat selalu tugas-tugasnya di Edmodo ya. Demikian penjelasan Miss mengenai jenis-jenis danau yang masih dalam materi hidrosfer. Sekian, terima kasih.